Dia mengutip dari Yohanes 6 ayat 48 yang ketika Yesus mengatakan bahwa roti itu adalah lambang daging Yesus untuk penebusan dosa. Orang Yahudi bertengkar. Jadi menurut sang debaters, kalau orang Yahudi bertengkar tentang roti yang dilambangkan sebagai tubuh Kristus, bagaimana mungkin itu adalah tradisi orang Yahudi? Orang Yahudi sendiri bertengkar karena aturan makan Paskah yang disampaikan oleh Yesus, sehingga tidak mungkin perjamuan Paskah yang dilakukan Yesus itu adalah tradisi Yahudi, karena orang Yahudi tidak mengakui Paskah adalah makan roti sebagai lambang tubuh Yesus, karena bahkan mereka sendiri bertengkar itu ucapan Yesus. Ya, mari lihat Yohanes 6, 51, 52. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dan dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terus ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Nah, omongan atau argumentasi atau kata-kata sang debaters ini lahir dari asumsi yang salah. Karena dia sudah berasumsi bahwa kata-kata makan daging Yesus dan minum darah Yesus di Yohanes pasal 6 itu tentang perjamuan kudus. Versi Kristen. Makanya dia bilang orang Yahudi bertengkar. Tapi itu salah. Kenapa? Karena di Yohanes pasal 6 Yesus tidak sedang bicara tentang perjamuan kudus. Apa dasarnya? Pertama, tidak mungkin Yesus membicarakan perjamuan kudus yang pada saat itu belum ada. Ini Yohanes pasal 6 loh. Penetapan perjamuan, kalau kita lihat paralelnya dengan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, maka penetapan perjamuan itu baru ada di Yohanes pasal 13. Ini Yohanes pasal 6 itu, jangankan perjamuannya, penetapannya juga belum ada. Maka tidak bisa tahu-tahu di Yohanes pasal 6, Yesus bicara soal perjamuan kudus. Kedua, kalau ini dianggap sebagai perjamuan kudus, perhatikan bahwa ayat-ayat itu mengatakan yang makan daging Yesus dan minum darahnya pasti selamat. Dan yang tidak makan dagingnya, tidak minum darahnya tidak selamat. Perhatikan ayat 50-51. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikianlah barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau ini makan roti dan makan daging dan minum darah di sini, itu dianggap sebagai perjamuan kudus, artinya yang ikut perjamuan kudus pasti selamat. Bagaimana dengan yang tidak ikut perjamuan? Ayat 53. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Berarti yang tidak ikut perjamuan kudus tidak mungkin selamat. Nah sekarang saudara, kalau ayat-ayat di Yohanes pasal 6, makan daging minum darah diartikan perjamuan kudus, maka selamat itu tergantung dari perjamuan kudus. Siapa ikut perjamuan kudus, selamat. Siapa tidak ikut perjamuan kudus, tidak selamat. Berarti selamat atau tidak bergantung dari perjamuan kudus. Bukankah ini menjatuh pada salvation by works? Selamat karena berbuat baik, karena perbuatan kita ikut perjamuan atau tidak. Dan itu bukan hanya salah, itu ajaran sesat. Alkitab berulang kali mengatakan bahwa salvation itu bukan by works tapi by faith. Selamat karena iman.
Nah, bagaimana dengan penjahat di sebelah Yesus itu? Ya. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan aku Firdaus. Kapan dia ikut perjamuan? Ya. Padahal menurut ayat ini, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, minum darahnya, kamu tidak punya hidup. Kalau itu perjamuan kudus, maka penjahat di samping Yesus itu, kapan dia ikut perjamuan? Maka dia harus tidak selamat. Jadi jelas bahwa ini sebenarnya tidak bicara makan daging dan minum darah di sini, ini tidak bicara soal perjamuan kudus. Lalu saudara, perhatikan juga ya, ini mungkin sepele sehingga tidak diperhatikan. Di dalam Yohanes pasal 6 ini Yesus menggunakan istilah makan daging. Flesh bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya sarx. Mari perhatikan Yohanes 6 ayat 51. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, sarx. Lalu ayat 52, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya, sarx. Ayat 53, ya. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging, sarx, anak manusia. Ayat 54, barang siapa makan dagingku, sarx. Ayat 55, sebab dagingku, sarx. Ayat 56, barang siapa makan dagingku, sarx. Jadi semua ini, semua kata daging di dalam Yohanes pasal 6 itu menggunakan kata Yunani sarx. Tapi pada waktu Yesus bicara tentang perjamuan, dia tidak menggunakan kata daging, tapi dia menggunakan kata tubuh dan kata Yunaninya berbeda. Lihat Matius 26 ayat 26. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, bukan sarxku, tapi somaku. Dia menggunakan kata Yunani soma. Markus 14 ayat 22. Ambillah, inilah tubuhku, somaku. Lalu Lukas 22 ayat 9. Inilah somaku, tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Maka ketika dia bicara soal perjamuan, kata Yunani yang dipakai itu adalah soma. Sedangkan di dalam Yohanes pasal 6 tidak pernah muncul kata soma. Hanya pakai kata sarx. Lalu ketika Paulus bicara soal perjamuan kudus ini, kita lihat 1 Korintus 11 ayat 24-27. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah soma yang diserahkan bagi kamu. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap soma. Maka di sini kata Yunani yang dipakai beda. Kalau Yohanes pasal 6, kalau semua kata tubuh yang dipakai untuk perjamuan kudus menggunakan kata Yunani soma. Dan seandainya memang Yohanes 6 itu berbicara tentang perjamuan kudus, dia harus menggunakan soma. Tapi tidak dia pakai. Yang dipakai adalah kata Yunani yang berbeda, yaitu sarx. Alasan berikut. Yohanes pasal 6, kata makan dan minum. Nah ini memang tidak bisa nampak dalam bahasa Indonesia. Ya, harus orang belajar dulu bahasa aslinya. Makan dan minum dalam bahasa Yunani. Di dalam Yohanes pasal 6, di dalam semua ayat yang bicara soal makan minum itu, dia menggunakan suatu bentuk aorist tense. Apa itu aorist tense? Suatu tensis lampau, past dalam bahasa Inggris. Dan itu menunjukkan satu tindakan tertentu pada masa lampau. Kalau perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang dimakan, diminum pada masa lampau, tapi itu harus terus. Maka untuk perjamuan kudus, makan dan minum yang dikaitkan dengan perjamuan kudus dalam bahasa Yunani itu dipakai bentuk present tense. Dan semua ayat yang berkenaan dengan perjamuan kudus Kristen semuanya pakai present tense. Sedangkan makan dan minum di dalam Yohanes pasal 6 itu menggunakan aorist tense yang terjadi pada masa lampau satu kali. Kalau begitu jelas makan dan minum Yohanes pasal 6. Makan daging dan minum darah di Yohanes pasal 6 bukan perjamuan kudus. Lah kalau bukan perjamuan kudus itu apa? Nah, di sini Yesus tidak bicara secara harfiah. Yesus bicara secara kiasan.
siapa tidak makan dagingku dan minum darahku tak mungkin dapat hidup kekal. Kalau yang makan dagingku minum darahku itu dapat hidup kekal. Maka makan daging dan minum darah di sini itu bahasa kiasan untuk kepercayaan. Jadi maksudnya adalah kalau kamu percaya kamu dapat hidup kekal. Kalau kamu tidak percaya kamu tidak dapat hidup kekal. Itu bahasa kiasan. Tapi bahasa kiasan Yesus ini tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Mereka memahaminya secara harfiah. Karena itu lalu mereka heran, bagaimana kita bisa makan dagingnya? Maka pertengkaran itu terjadi bukan karena Yesus sedang melakukan atau mengajarkan Paskah Kristen, tidak. Pertengkaran itu terjadi karena apa yang harusnya kiasan dipahami secara harfiah. Jadi ini masalah hermeneutiks dalam memahami arti kata, ya. Jadi itulah penyebab pertengkaran. Pertengkaran terjadi karena yang kiasan mau dipahami secara harfiah lalu bingung. Bagaimana kita bisa makan dagingnya? Bagaimana kita bisa minum darahnya? Padahal maksud Yesus itu bahasa kiasan untuk kepercayaan. Makan daging, minum darah Yesus artinya percaya. Maka yang makan daging dan minum darah selamat. Yang tidak makan daging dan tidak minum darah tidak selamat. Yang percaya selamat, yang tidak percaya tidak selamat. Yudas tidak pernah percaya. Dia tidak makan daging dan minum darah Kristus dalam pengertian percaya. Maka dia tidak selamat. Ya. Iya, Pak Esra, pertanyaan bagian ketiga. Pak Esra mengatakan bahwa Yudas berada dalam perjamuan itu tidak berarti Yudas orang percaya, karena perjamuan yang diikuti Yudas saat itu adalah perjamuan Yahudi yang tidak ada kaitannya dengan masalah kepercayaan Yesus. Sang debaters mengatakan bahwa perjamuan yang diadakan Yesus berbeda dengan perjamuan kudus sekarang. Jadi tidak mungkin Yesus tidak mengenal hati ke-12 muridnya, dan Yesus adalah Tuhan yang pasti tahu persis bahwa murid-muridnya adalah layak mengikuti perjamuan kudus yang dilakukan Yesus, dan Yesus pasti tidak akan mengizinkan ada orang tidak percaya yang mengikuti perjamuan itu. Dia mengutip Yohanes 6 ayat 37 dan dikaitkan dengan ayat 51. Sang debaters mengatakan bahwa Pak Esra seolah-olah mengatakan bahwa Yesus tidak mengetahui mana murid yang percaya dan mana murid yang tidak percaya. Argumentasi ini relevan kalau memang perjamuan makan di sana adalah perjamuan kudus Kristen. Tapi kalau itu bukan perjamuan kudus Kristen, maka otomatis argumentasinya gugur. Dan saya sudah buktikan bahwa di sana itu Yesus dan murid-muridnya tidak sedang ada dalam perjamuan kudus Kristen. Mereka makan Paskah, dan itu Paskah Yahudi, ya, Paskah Yahudi. Nah, Yudas hadir di situ tidak bisa diartikan bahwa dia adalah orang percaya. Dan kalau dikatakan Yesus, apakah saya dengan begitu mengatakan Yesus tidak tahu? Yesus tahulah Yudas tidak percaya. Terus kenapa bisa masuk? Karena Yesus membiarkan. Mengapa dibiarkan? Karena harus tergenapi sejumlah nubuatan. Ya, lihat ya, Matius 26 ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus pada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid. Yesus duduk makan bersama-sama 12 murid. Ini makan Paskah Yahudi. Ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan Paskah Yahudi itu, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukankah aku ini ya Tuhan?" Dia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi Yudas memang bukan orang percaya. Tapi kenapa Yesus tidak larang dia masuk? Karena harus tergenapilah nubuatan-nubuatan itu. Juga bandingkan Yohanes 13:18. "Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang kupilih. Tapi harus genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Harus orang yang makan rotiku mengangkat tumitku terhadap aku. Nah, kalau begitu makan Paskah bersama dengan, maka Yudas harus makan Paskah Yahudi bersama-sama dengan Yesus supaya ayat ini tergenapi. Karena itu Yesus tidak mungkin mencegah Yudas ikut perjamuan. Lagi pula itu perjamuan Yahudi,
bukan perjamuan Kristen seperti yang sudah saya buktikan. Jadi bukan saya menganggap Yesus tidak tahu. Saya tahu Yesus tahu, Yudas tidak percaya kok. Tapi memang ada sejumlah nubuatan yang harus terjadi. Ya, maka Yudas hadir di sana walaupun dia bukan orang percaya. Ya. Pertanyaan bagian yang keempat, menurut Pak Esra, kematian kekal di neraka adalah lawan dari kehidupan kekal di surga. Sedangkan kata sang debaters bahwa di neraka tidak ada kematian kekal. Kematian itu hanya satu kali saja, yaitu waktu mati di dunia. Sedangkan di neraka tidak mati, karena di sana adalah siksaan kekal, bukan kematian kekal. Ya, ini karena dia memahami mati itu sebagai berakhirnya eksistensi. Tadi kan ada pertanyaan yang terkait dengan itu dan saya sudah menjelaskannya. Ya, kelihatannya sang debaters ini hanya memahami bahwa yang namanya mati itu putus napas. Padahal mati itu dalam kitab suci itu juga mempunyai pengertian yang lain, yaitu terpisah dari Allah. Orang di neraka terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan karenanya dikatakan sebagai binasa atau mati. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Apa artinya binasa selama-lamanya? Artinya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Lalu dia bilang bahwa kita hanya mati satu kali saja. Ya, di neraka tidak mati. Ya, itu teori dia. Tapi teori tanpa dasar Alkitab. Sudah teori tanpa dasar Alkitab bertentangan lagi dengan Alkitab. Ya, sekarang saya tunjukkan bahwa memang di neraka itu disebut sebagai kematian. Ibrani 10, 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian ya. Yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Itu kan jelas neraka. Jadi masuk neraka tapi disebut kematian. Wahyu 20, 13-14 sampai 15. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itu neraka. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api jelas neraka. Tapi tetap disebut sebagai itulah kematian yang kedua. Berarti masuk neraka dianggap kematian. Walaupun orangnya tidak mati putus napas. Lalu atau habis eksistensi. Tidak. Eksistensinya tetap ada. Dia menderita selama-lamanya, tapi disebut sebagai kematian kedua. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu neraka kan? Lanjutannya, inilah kematian yang kedua. Jadi memang di neraka itu eksistensi tidak hilang. Tetap ada menderita selama-lamanya. Tapi kitab suci sendiri mengatakan itu kematian. Kematian kedua. Dan terus dia mau lawan ini ayat. Jadi apa yang dia omong itu hanya teorinya sendiri tanpa dasar ayat. Tapi bahkan bertentangan dengan ayat. Ya. Bagian kelima. Dalam Matius 6 ayat 25. Ketika Yesus mengatakan pada Yudas bahwa engkau telah mengatakannya, itu berarti Yesus membela Yudas dengan menyetujui bahwa memang bukan Yudaslah orang yang dimaksud akan menyerahkan Yesus. Apakah benar kalimat Yesus itu berarti Yesus